Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di JavaScript pada bagian yang ke-30. Kita akan belajar tentang async dan await. Kita langsung ke materinya saja. Di dalam javascript.info ini ada materi tentang async dan await di sini. Penjelasannya silakan dibaca sendiri. Kita langsung ke contohnya saja. Kita buka VS Code-nya. Kemudian di dalam folder JS ini kita klik kanan, new file. Kita akan buat async ASYNC kemudian .js seperti ini. Kemudian yang di dalam indeks ini kita akan arahkan ke async.js. Async.js kita Ctrl S. Nah, ini sekarang sudah mengarah ke dalam async.js. Kita akan menggunakan DOM dari button ID dan isi. Jadi ID klik ini dan ID dari isi ini. Kemudian kita ke async dalam sini. Kita akan ambil DOM-nya yang dari fetch ini, kita copy saja. Klik kanan, kemudian copy. Kita taruh di dalam async seperti ini, dalam async.js. Untuk pembuatan dari asynchronous atau async ini, kita akan buat sebuah function tampil. Caranya adalah kita akan buat function tampil. Kemudian yang di depan dari function ini kita akan tambahkan async. Jadi untuk menunjukkan bahwa function ini adalah asinkronus disingkat dengan async. Jadi ini untuk penggunaan dari async kita tambahkan ASYNC di depan function ini. Berikutnya kita akan buat sebuah konstanta const. Kita beri nama URL sama dengan, nah kita kasih petik-petik, kemudian belakangnya kita kasih titik koma. Kita akan gunakan API dari JSON placeholder ini. JSON placeholder ini .type.com. Kita akan gunakan API linknya. Di dalam sini kita akan belajar menggunakan salah satu. Di sini kita akan menggunakan user saja, ada 10 user. Kita klik user. Nah, ini tampilan dari JSON-nya. Kita tinggal copy saja API-nya, link API-nya kita copy. Kemudian ini kita taruh di dalam sini. Di dalam sini. Kalau sudah, berikutnya kita akan taruh juga sebuah konstanta, kita beri nama res, kemudian dalam sini kita akan kasih await. Jadi perintahnya kita kasih await, kemudian kita kasih fetch, dalam sini kita kasih URL seperti ini untuk memasukkan konstanta URL ini ke dalam fetch. Ingat depannya kita tambahkan dengan await. Berikutnya, setelah fetch ini kita akan ubah datanya ke dalam bentuk JSON. Kita buat lagi konstanta, kemudian kita isi dengan data, kemudian kita kasih await lagi, kemudian res ini kita akan ubah ke dalam JSON, res.json, kemudian seperti ini. Jadi yang harus diperhatikan adalah perintahnya diawali dengan await. Kemudian berikutnya kita akan tambahkan di dalam sini console.log, kita akan tambahkan yaitu data. Jadi datanya kita tampilkan ke dalam console.log. Kita akan lihat hasil di dalam belajar ini. Kita klik. Nah, ini dia akan tampil hasilnya ke dalam bentuk seperti ini, adalah hasil dari JSON sama dengan yang ada di dalam sini. Ini perintah menggunakan async dan await. Kita akan lihat perbedaannya. Kalau ini kita menggunakan asynchronous dan await, sementara yang di dalam fetch data ini kita menggunakan fetch URL biasa. Jadi kalau penggunaannya lebih sederhana menggunakan asynchronous, dan asynchronous ini dia akan meload dulu semua, baru kemudian dia ke dalam sini. Jadi walaupun nanti di bawahnya terdapat function yang lain itu bisa dijalankan. Jadi tidak harus menunggu ini lengkap dulu baru dijalankan. Jadi asynchronous itu dia bisa jalan bersamaan. Ketika dia sudah lengkap, dia akan kembali lagi ke dalam sini. Jadi untuk pemanggilan disarankan menggunakan asynchronous ini. Async, kemudian tampil. Kalau kita lihat di dalam network ini, kita lihat begitu kita refresh dalam sini, kita klik, maka dalam sini statusnya adalah 200. Untuk melihat status, kita bisa lihat ke dalam developer.mozilla.org ini. Terdapat status, contoh-contoh status. Nah, ini kalau 100 ini continue, 200 oke,
Kalau seperti ini 404 ini not found. Jadi ada status request, ini dengan status request. Jadi kalau kita klik mengetikkan sesuatu di dalam URL ini, berarti kita sedang melakukan request. Kalau dia statusnya seperti dalam daftar ini, misalnya di dalam sini adalah 202, 203, 204. Nah ini statusnya seperti ini. Karena 204, oke, kita akan ambil contoh. Misalnya ini salah tulis, Ctrl S, kita kurang sebagian. Nah, kemudian kita klik, maka dia akan ketemu dengan failed. Kalau kita lihat dalam konsol, nah ini dia nggak bisa. Kalau kita kembalikan lagi, maka dia akan ketemu dengan status yang seperti ini. Di dalam network kita dapatkan 200. Itu tentang status penggunaan di dalam network. Kemudian fungsi dari asinkronus. Jadi untuk mengambil ini lebih mudah. Kita juga bisa menampilkan ini ke dalam DOM dari HTML ini, ID isi ini. Di dalam sini kita lebih mudah. Kita akan menggunakan sebuah variabel layout. Kita isi dengan UL seperti ini. Kemudian bawahnya kita akan panggil data ini, data, kemudian .fetch, data.forEach. Nah, for each array-nya ini kita hapus. Kemudian ini masuk ke dalam elemen. Kalau kita masukkan satu persatu ke dalam konsol, kita bisa buat dulu dalam konsol. Console.log. Kemudian ini adalah elemen dot, kita lihat hasil di dalam JSON placeholder ini. Misalnya name, berarti di dalam sini kita kasih name, kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini ke konsol. Kita klik. Nah ini keluar name-nya. Dari name ini kalau sudah keluar, kita bisa tambahkan ke dalam DOM HTML-nya menggunakan out, kemudian plus sama dengan kita masukkan yang LI-nya menggunakan backtick. Backtick itu tanda petik kebalik yang ada di sebelah angka 1 di dalam keyboard. Nah ini LI, kemudian ini juga LI, ikuti dengan tanda $, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian ini elemen, kemudian kita kasih dot name seperti ini. Kemudian kalau sudah keluar seperti ini, di luar dari for each kita tambahkan out, kemudian plus sama dengan kita kasih petik seperti ini untuk UL close-nya. Dari UL close-nya kita taruh seperti ini, kemudian kita panggil DOM-nya. Dokumen.query selector, kemudian petik-petik, kita kasih tanda pagar, kita kasih ID yang mau kita letakkan DOM-nya, yaitu ID-nya isi, berarti isi, kemudian dot inner HTML sama dengan kita isi dengan out ini, kita isi dengan out, kemudian kita Ctrl S, kita lihat hasil di dalam ini. Nah ini keluar sebanyak yang tampil di dalam sini, jadi sama. Ini hasil dari kita menggunakan pemanggilan API yang ada di dalam JSON placeholder.typecode.com/users seperti ini. Jadi kita bisa menampilkan menggunakan asing seperti ini. Biasakan untuk penggunaan nanti di aplikasi kita akan menggunakan function asing ini. Jadi tidak menggunakan model fetch data seperti ini, tapi kita akan menggunakan model asinkronus ini. Jadi URL-nya taruh di dalam sini, atau bisa langsung masuk sini, kemudian di depannya dikasih await. Kemudian untuk merubah ke JSON kita tambahkan await dalam sini. Secara otomatis datanya tersimpan di dalam variabel data ini, bentuknya konstanta data. Kemudian ini kita untuk menampilkan ke dalam DOM-nya saja, kita bisa tambahkan seperti ini. Kalau mau dalam bentuk tabel juga sama, kita tinggal buat tabel open, kemudian ini bawahnya adalah tabel close. Dalam sini untuk tabel row dan TD-nya dimasukkan ke dalam sini.
Nah, itu penjelasan tentang async dan await. Ini banyak digunakan untuk proses pengambilan data dari API atau API atau Application Programming Interface menggunakan function async. Jangan lupa cirinya adalah di depan nama function ada tambahan async, kemudian baru function, kemudian ini nama dari function, kemudian setiap perintah di dalam sini fetch diawali dengan await. Kemudian untuk merubah ke JSON-nya juga dikasih await. Jadi await ini perintah yang dibuat oleh JavaScript untuk supaya ketika terjadi kalau misalnya datanya banyak, maka yang lain itu bisa diproses dulu. Ketika sudah lengkap, ini bisa kembali lagi ke sini. Jadi prosesnya perintahnya itu bisa menjalankan banyak perintah. Kalau ini belum selesai, maka secara bersamaan dilanjutkan ke perintah yang lain dulu. Ketika sudah lengkap, dia akan kembali ke sini. Nah, itu fungsi dari await. Jadi tidak harus nunggu lengkap dulu baru jalankan yang lain, tidak. Jadi function ini bisa langsung dipanggil, kemudian kalau ada function bawahnya, dia akan jalankan lagi function bawahnya, sekalipun ini belum selesai. Nah, itu penjelasan dari asynchronous function. Untuk lebih lengkapnya, nah silakan dibaca-baca ini, dicoba-coba, karena ini prakteknya yang sederhana penggunaan dari function asynchronous. Nah, silakan dicoba. Terima kasih, kita ke video berikutnya.